Tahukah kamu, meski telah mengalami peningkatan dari segi kuantitas, kualitas jurnal ilmiah hasil peneliti dan akademisi di Indonesia dinilai masih rendah loh. Pada tahun 2018, jumlah publikasi ilmiah internasional akademisi Indonesia sebanyak 5.125, melampaui Singapura yang hanya sebesar 4.948 dan Thailand yang sebesar 3.741. Tetapi, kuantitas tersebut tidak diimbangi juga dengan citasinya. Dan juga publikasi berkualitas tinggi yang melalui proses peer review atau tinjauan ketat oleh tim akademisi lain yang masih sedikit. Itu tanda kualitasnya masih belum maksimal. Tetapi, sebelum jauh ke sana, riset itu sebenarnya apa sih? Riset adalah aktivitas sistematis untuk menggali atau mengungkap fakta dan pengetahuan baru. Menurut Alison Hauser, dalam jurnal Research is an activity and a subject of study, a purpose, meta-concept, and its practical application. Riset itu tidak hanya berupa proses formal seperti aktivitas akademis, tetapi juga bisa untuk aktivitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selama seorang manusia melakukan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mengungkap pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui, mengembangkan pengetahuan sebelumnya, atau menciptakan pengetahuan baru, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai sebuah riset. Kita ambil sebuah contoh sederhana. Misalnya kita ingin makan gado-gado, kita cari gado-gado mana dengan rating terbaik dan harga yang sesuai dengan budget kita dan dekat dengan rumah. Nah, ini sudah bisa dikatakan riset dalam hal bentuk paling sederhana. Tujuan riset dapat berupa menjawab rumusan masalah penelitian, menguji hipotesis, atau sekedar menjawab rasa penasaran. Aktivitas riset dapat mencakup literatur review dan menerapkan metode ilmiah tertentu, atau aktivitas informal seperti searching via Google. Hasil dari kegiatan riset secara akademik bisa seperti tesis, disertasi, presentasi, atau secara informalnya bisa seperti berita, artikel majalah, ataupun posting blog. Yang terpenting dari kegiatan riset adalah menjamin data yang dikumpulkan dan kesimpulan dari riset benar-benar valid dan reliable. Oleh karena itu, setiap laporan riset wajib mencantumkan bukti proses, referensi, dan hasil riset. Dari karakteristik tersebut, riset itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, academic research, yang dimana paling sering dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan akademik. Dan contoh hasilnya seperti artikel ilmiah, makalah penelitian, disertasi, dan tesis. Yang kedua, creative research, yang dilakukan sebagai bagian dari proses menghasilkan karya kreatif. Dan contoh hasilnya seperti novel, non-fiksi populer, ataupun pertunjukan. Yang ketiga, personal research, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pribadi atau untuk memuaskan rasa ingin tahu. Dan contoh hasilnya seperti posting media sosial atau entry blog. Yang keempat, professional research, yang dibutuhkan sebagai bagian dari pekerjaan di bidang tertentu. Dan contoh hasilnya seperti artikel berita, presentasi, laporan, ataupun memo. Yang kelima, scientific research, yang mengikuti metode ilmiah. Contoh hasilnya seperti artikel peer review, studi penelitian, dan laporan. Dari klasifikasi riset atau penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak semua riset adalah riset ilmiah.